Oke sobat, kita berjumpa kembali ya. Salam otomotif, salam sukses. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Oke sobat, video kali ini kita mau berbagi sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman mobilnya lagi ngalamin masalah contoh seperti ini, ya misalnya pagi hari saat mesin dingin kita mau cek air radiator ya. Terus kita lihat di sini air radiatornya berkurang. Karena kita menambah ya. Ini saya berikan contoh seperti ini kira-kira. Kita perhatikan waktu menambah mungkin 1 gelas aqua atau 2 gelas aqua. Terus durasi waktu ya, apakah setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali. Oke, kayak ini kan kurang ya airnya. Oke, sudah. Kemudian perhatikan juga di sini di tabung reservoir. Nah, tabung cadangan air radiator. Ya kan ada garis minimal sama maksimal ya. Nah, kalau dia turun ke bawah dan ini juga berkurang, nah ini ada pertanda yang kurang baik ya pada sistem pendingin di mobil kita. Jadi kalau ngalamin masalah seperti ini, yang teman-teman mesti pahami, kondisi seperti ini jangan dibiarkan terus-menerus ya. Jadi kalau sudah tahu sering suka nambah air, sesegera mungkin sebaiknya dibawa mobilnya ke bengkel untuk diadakan pengecekan, atau teman-teman juga bisa mengecek di rumah. Kalau ngerti gitu ya, bisa mengerjakan sendiri ya bagus. Tapi kalau tidak, bawa ke bengkel saja, karena nanti gara-gara hal ini ya nanti mobil kita bisa jadi bahaya pada mesinnya ya, bisa overhaul nanti atau bisa turun mesin. Nah, kondisi seperti ini tuh yang teman-teman lakukan, yang pertama adalah coba cabut dipstick olinya seperti ini. Cabut aja, cari di mana dipstick oli ya, cabut aja. Terus lihat di sini, di ujung dipstick sini kan ini ada oli ya, ujung sini. Nah, kalau dia masih berwarna normal oli, ya agak kehitaman ini seperti ini berarti nggak ada masalah ya. Di olinya tidak ada campuran dengan air. Yang kedua ditutup sini ya, engine oil ya, tempat pengisian oli. Kita buka, kita lihat tutupnya balik seperti ini. Kalau di sini ada warna putih, itu artinya air yang berkurang di sini sudah campur dengan oli ya. Itu ada masalah di bagian silinder kop atau packing pada silinder head ya, gasket. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kurang airnya tapi di sininya normal ya, tidak ada berwarna putih, ditutup sini, di sini juga tidak berwarna coklat. Langkahnya teman-teman nanti hidupkan mesinnya. Nah, kalau mesin hidup tetap performa mesin tetap stabil ya, tidak ada pincang, hidupnya gampang gitu kan. Terus teman-teman lihat di bawah kolong mobil ya. Jadi mobil kalau bisa posisikan di tempat yang rata. Dipanasin aja mesinnya, panasin agak lama. Nah, nanti caranya seperti ini ya. Lihat mobil kita nih. Kalau mobil putaran depan, arah mesinnya di mana nih? Kalau ini kan contoh mobilnya Honda Grand Civic. Ini sama dengan Civic Nova ya. Ya, ini mesinnya kalau kita dari depan di sebelah kanan kita. Jadi di sini ya. Jadi kalau mobil teman-teman putaran depan, mesinnya menghadap ke sini atau ke sini, kita nanti lihat di bagian depan mesin. Terus kita dari kolong ya, kita dari bawah melihat. Usahakan mobil diparkir di tempat yang rata. Jadi biarkan mesinnya hidup sampai nanti fan kipas ini menyala secara otomatis ya. Terus lihat di bagian depan mesin sini. Kenapa mesti lihat di bagian depan mesin sini? Karena di bagian depan mesin sini ada namanya water pump ya, atau pompa air. Kadang water pumpnya itu mulai menetes sedikit-sedikit ya, ada di ubin ya. Jadi itu pastikan di water pumpnya tidak ada kebocoran. Kemudian teman-teman boleh beralih ke posisi yang lain ya. Misalnya kita melihat kayak contoh
selang. Ini contoh selang radiator atas, kita perhatikan ya. Selang radiator bawah kita perhatikan juga. Terus kalau ada selang yang sudah di bypass, contoh seperti ini ya, yang semuanya berhubungan dengan sistem pendingin atau air radiator, itu lihat kalau mulai ada kelihatan semacam bercak-bercak kayak kecoklatan, artinya itu di bagian situ sudah mulai terjadi bocor ya, rembes. Jadi airnya itu malah rembes atau mulai bocor mungkin di RPM tinggi atau di mesin dalam kondisi suhu kerja mesin. Jadi tidak kelihatan menetes di bawah di lantai. Langkah selanjutnya perhatikan juga di bagian radiator. Nah, di bagian radiator itu penting ya, nanti kelihatan tuh waktu saat mesinnya sudah mulai panas ada nggak menetes di bawah ya, yang berhubungan dengan radiator. Karena kadang suka ada tetesan dikit gitu. Jadi kita harus memastikan mobil kita ini mesinnya ya tidak sering menambah air radiator. Ya, ini tidak ini ya teman-teman, tidak mesti mobil lama ya. Jadi mobil-mobil yang muda juga kita harus ngecek, karena kalau kita biarkan ini agak berbahaya, sebab resikonya nanti bisa sampai ke namanya overhaul ya, turun mesin. Kalau kita sedang dalam perjalanan, kita tidak tahu bahwa kondisi radiator di sini air berkurang ya, terus kita juga tidak memperhatikan indikator jarum temperatur atau lampu indikator temperatur suhu. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi buat teman-teman, usahakan secepat mungkin kalau mengalami masalah yang sama ya, segera dicek, supaya kalau sudah ketahuan di mana penyakitnya, nah itulah di situ baru kita harus segera memperbaikinya ya, untuk menghindari jangan sampai nanti mobil kita mengalami overheating atau ujung-ujungnya nanti turun mesin. Nah gitu ya teman-teman, demikian sedikit kita berbagi untuk edukasi. Semoga videonya bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dibantu subscribe channel ini teman-teman. Thank you, bye.